Selamat datang di Dapur Makusti. Di video kali ini saya mau membuat kue tradisional dari olahan tepung tapioka dan santan. Kue ini biasanya dibuat dengan menggunakan abu daun pisang sebagai pewarna hitamnya. Cuman di sini saya membuatnya dengan resep yang lebih mudah dan praktis. Biasanya kue ini kita sering jumpai saat disajikan bersama kue kenil ataupun lupis. Rasanya kenyal, manis, tidak keras, dan gurih dari rasa kelapa parutnya. Untuk cara pembuatannya, bisa simak videonya sampai habis. Langkah pertama kita akan buat bahan balurannya terlebih dahulu. Siapkan 150 gram kelapa parut. Untuk kelapa parutnya kita ambil yang bagian putihnya saja. Kemudian beri secukupnya garam atau sekitar 1/4 sendok teh. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Jika bahan balurannya sudah tercampur rata semua, kemudian kita beri 1 simpul daun pandan. Selanjutnya bahan balurannya langsung saja kita kukus. Masukkan bahan balurannya tadi ke dalam kukusan yang sudah mendidih, dan ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang. Setelah 15 menit dikukus, ini bahan balurannya sudah matang, bisa kita matikan api kompornya. Lalu kita angkat dan tunggu sampai suhu ruang. Selanjutnya kita akan buat adonannya. Masukkan 150 gram tepung tapioka ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang. Gula pasir sebanyak 60 gram. Karena di sini saya tidak memakai abu daun pisang untuk pewarnanya, jadi di sini saya menambahkan 1 bungkus Nutrijel rasa cincau yang ukuran 15 gram, supaya kuenya juga lebih kenyal. Kemudian semua bahan ini kita aduk terlebih dahulu dengan balon whisk sampai tercampur rata. Jika dirasa semua bahan sudah tercampur rata, selanjutnya kita tuang 500 ml santan. Untuk santannya saya pakai santan murni supaya rasanya lebih enak. Kita tuang santannya secara bertahap lalu aduk sampai tercampur rata. Jika dirasa sudah tercampur rata, kemudian kita tuang semua sisa santannya, lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Dan ini semua bahan sudah tercampur rata. Ini sudah cukup, supaya nanti warnanya tidak hitam pucat saat kuenya sudah matang. Jadi di sini saya tambahkan dengan setengah sendok teh pewarna makanan hitam. Ini optional, boleh juga tidak pakai. Lanjut kita aduk kembali sampai rata. Jika adonannya sudah tercampur rata, untuk memastikan supaya adonannya halus, tidak ada bahan yang bergerindil atau menggumpal. Jadi adonannya di sini saya pindahkan ke dalam teflon sambil kita saring. Dan ini dia adonannya sudah selesai disaring. Ini sudah siap untuk kita masak. Kita nyalakan api kompornya di api sedang. Kemudian adonannya akan kita masak sampai adonannya mengental dan tidak lengket lagi, sambil terus kita aduk supaya bagian bawah adonan tidak cepat gosong atau kering. Dan ini sudah terlihat setengah mengental. Ini tetap kita aduk terus sampai benar-benar mengental dan padat. Jika adonannya sudah mengental dan tidak lengket lagi seperti ini tandanya sudah matang, bisa kita matikan api kompornya, lalu adonannya kita angkat. Setelah adonannya kita angkat, di sini saya langsung bagi adonannya menjadi 3 bagian sama rata seperti ini. Lalu adonannya ini kita sisihkan dahulu. Selanjutnya kita siapkan secukupnya daun pisang untuk membungkus adonannya. Sebelumnya untuk daun pisangnya sudah saya bakar sebentar di atas kompor supaya daunnya lebih lentur. Jangan lupa siapkan juga tusuk gigi dan secukupnya minyak goreng sebagai bahan olesannya. Oke. Selanjutnya untuk cara membungkusnya, kita oles permukaan daun pisang dengan secukupnya minyak goreng. Selesai daunnya kita oles, kemudian kita ambil 1 bagian adonan, lalu adonannya kita bentuk sedikit lonjong. Setelah dibentuk lonjong, letakkan adonan di atas daun pisang, dan langsung saja kita bungkus dengan cara digulung. Membungkusnya seperti halnya membungkus lontong. Jangan lupa sambil kita padatkan bagian tengahnya seperti ini.
Kemudian bagian dan sisi kanan dan kirinya kita lipat lalu kita sematkan tusuk gigi supaya daun tidak mudah terlepas. Untuk lebih jelas cara membungkusnya bisa disimak pada video. Dan ini dia adonannya sudah dibungkus dengan daun pisang semua. Satu resep ini saya mendapat 3 buah, dan ini adonannya sudah siap untuk kita kukus. Masukkan adonan yang sudah dibungkus tadi ke dalam kukusan yang sudah mendidih. Kemudian adonannya akan kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, ini adonannya sudah matang, bisa kita matikan api kompornya. Lalu kita angkat dan tunggu sampai adonannya dingin baru bisa kita potong. Pastikan sampai adonannya sudah dingin, supaya saat dipotong nanti tidak mudah hancur. Dan ini dia kue tradisional dari olahan tepung tapioka dan santannya sudah jadi. Biasa orang bilang kue ini kue ireng-gireng atau kue ongol-ongol hitam. Biasa kue ini disajikan bersama kue cendil dan kue lupis lalu dibalur dengan kelapa parut. Biasa juga kue ini menggunakan abu daun pisang sebagai pewarna makanannya, cuman di sini saya membuatnya dengan cara yang lebih mudah dan praktis. Kue ini rasanya manis, kenyal, tidak keras, dan rasanya juga gurih dari kelapa parutnya. Oke, selamat mencoba teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.